Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Allah yang berbahagia dan yang diberkati dimanapun saudara berada. Tema renungan pagi hari ini adalah lebih daripada pemenang. Roma pasal yang ke-8 ayat ke-37, firman Tuhan berkata begini, "Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita." Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia, surat Rasul Paulus ini hanya ditujukan kepada jemaat yang di Roma. Paulus tidak menulis hal ini kepada jemaat selain di Roma, baik itu di Efesus, baik itu di Galatia. Hanya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita adalah lebih daripada orang-orang yang menang. Bapak, Ibu, Saudara, dasar iman kita didirikan di atas dasar kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ibrani pasal 11 ayat pertama berkata begini, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat." Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati, dikuburkan dan bangkit kemudian naik ke surga pada hari yang ketiga. Kita percaya, karena kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit, itulah dasar iman kita. Titik awal kita menuju kemenangan bukanlah berasal dari kekalahan, tetapi titik awal kita menuju kemenangan berasal dari kemenangan itu sendiri, yaitu Kristus yang telah bangkit. 1 Korintus 15 ayat 57 berkata begini, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita berangkat dari kemenangan kepada kemenangan, dari iman kepada iman. Paulus berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani." Lebih daripada pemenang, apa maksudnya? Yaitu seseorang yang oleh kasih karunia Allah yang diterimanya melalui iman kepada Yesus Kristus telah mengalami kelahiran kembali dan tinggal tetap di dalam kemenangan atas dosa, atas dunia, dan juga atas iblis. Bagaimana menjadi orang Kristen yang berkemenangan? Yang pertama yaitu mengetahui rahasia kemenangan itu sendiri. Apa itu? Bahwa kematian Kristus di kayu salib yang mendamaikan, juga menebus, membenarkan, dan membebaskan kita dari kuasa dosa, dari kuasa dunia, dan dari kuasa setan. Ibrani 2 ayat 14 sampai dengan 15. Beginilah firman Tuhan, "Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut." Ayat yang ke-15. "Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut." Bagaimana menjadi orang Kristen berkemenangan? Yang kedua adalah mengetahui posisi kita di dalam Kristus. Rasul Paulus dengan tegas berbicara di dalam Roma 8 ayat 37, mengatakan bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Kemenangan kita dimulai bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Wahyu 17 ayat 14. Bagaimana menjadi orang Kristen berkemenangan? Yang ketiga, menggunakan kuasa yang telah disediakan untuk kita, yaitu kuasa otoritas tertinggi yang adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kemudian didelegasikan kepada gerejanya, yaitu orang-orang percaya untuk melawan dosa, dunia, dan iblis. Lukas 10 ayat 17 sampai 19. Yang keempat, kita harus hidup di dalam Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16.
Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Mengapa kita harus hidup dipimpin oleh roh? Jawabnya di ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Bagaimana menjadi orang Kristen yang berkemenangan? Yang kelima, hidup mengandalkan Tuhan. Roma 8 ayat 31 dan 32. Kemudian yang keenam adalah hidup selalu intim dengan Tuhan. Roma 8 ayat 35 sampai yang ke-39. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, ataukah kesesakan, ataukah penganiayaan, atau kelaparan, ataukah ketelanjangan, ataukah mara bahaya, ataukah pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah 6 dasar supaya kita mengetahui bahwa kita menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia dan yang diberkati. Lalu hidup yang seperti apa bagi anak-anak terang, bagi anak-anak Tuhan, supaya kita bisa hidup lebih daripada pemenang. Apa dampak kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus hidup yang bersaksi bagi Dia, bagi kemuliaan Kristus. Kesaksian kita adalah kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua adalah hidup yang berdampak karena kebangkitan Kristus dalam hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita, sepanjang hari di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan yang ketiga adalah hidup yang berdampak karena kebangkitan Kristus bagi hidup orang percaya adalah hidup dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia dan yang diberkati. Hidup lebih daripada pemenang adalah hidup di atas orang menang rata-rata. Kalau Bapak, Ibu bangun pagi, kemudian berdoa, membaca firman Tuhan, maka Bapak, Ibu, Saudara adalah orang yang lebih daripada orang yang menang. Mari saya mengajak setiap Bapak, Ibu, Saudara untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sebab hidup yang lebih dari pemenang sudah disiapkan oleh Tuhan. Berkat yang tidak terbatas, menang daripada segala kemiskinan, menang daripada segala kekhawatiran, menang dari segala masalah hidup. Sebab Tuhan sendiri sudah meletakkan, sudah memberikan kepada Bapak, Ibu, Saudara semuanya, hidup lebih daripada orang-orang yang menang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sepakat berdoa. Bapa, hamba menyerahkan semuanya di dalam tangan kemurahan-Mu. Engkau yang membuka jalan bagi setiap sidang jemaat-Mu, Tuhan. Bahkan tangan Tuhan sendiri yang berkuasa, yang menuntun mereka melalui hari-hari yang berat ini. Sebab kami percaya bahwa kami yang hidup mengandalkan Engkau, ya Tuhan, selalu Kau berikan kami hidup lebih daripada orang-orang yang menang, hidup lebih daripada pemenang. Balas memberkati setiap tangan yang Kau pakai menjadi saluran berkat bagi gereja-Mu dan bagi kami semua pelayan Tuhan. Balas memberkati gereja Lembah Dieng, balas memberkati Bapak Gembala kami beserta seluruh keluarga besar. Dengan berkat-berkat yang tidak pernah terbatas, berkat damai sejahtera, berkat damai sukacita, dan penghiburan daripada Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari Tempat Maha Tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa.